Hai everyone, selamat datang di cerita dari Dekang Guru bersama Fetty Aryani di sini di belakang rumah, di halaman belakang rumah. Nah, sekarang ini di weekend ini lagi mendung, lagi mendung, cuacanya mendung banget, tapi karena masih musim semi dan memang sukulen itu emang yang pernah selalu gue bilang lagi musim tumbuh-tumbuhnya ini. Jadi gue mau ngobrolin tentang pertumbuhan mereka. Kali ini gue akan ngobrol tentang mengenali anakan pada sukulen dan perubahannya. Nah, sebelumnya yuk yang belum subscribe dulu yuk. Ikutin gue terus ya. Nah, ini ya sukulen gue yang lagi pada bertumbuh. Dia cantik sekali karena memang musimnya tumbuh tuh. Jadi pada megar. Tuh ya guys ya, nih saking banyaknya tuh udah pada berantakan di bawah. Nah, kali ini gue mau ngomongin tentang sukulen yang sudah menjadi anakan secara natural. Nah, tuh kayak gini guys ya. Jadi di sini gue pengen sharing aja pengalaman gue memelihara atau merawat sukulen. Jadi sukulen itu secara natural juga bisa mengeluarkan anakan ya. Jadi tanpa intervensi, tanpa harus kita paksa propagasi. Jadi secara natural dia bisa berpropagasi. Nah, biasanya yang berpropagasi secara natural itu yang terlihat sekali pada jenis sukulen Echeveria dan turunannya seperti Graftoveria, Pacheveria, karena itu kan merupakan hasil hibrid. Jadi karakteristiknya itu seperti Echeveria. Nah, yang pertama yaitu anakan yang dikeluarkan dari induknya melalui batang. Jadi si ibu ini, si mother plant-nya ini, dia mengeluarkan batang dan ada anakan. Nih ya, contohnya. Nah, ini yang sebagai contoh yang gue liatin kali ini yaitu Pachiveria exotica. Seperti ini, nih. Kalau kalian perhatikan baik-baik, nah pada dasar dari batangnya ini ada cabang 1, 2, 3. Ini awalnya ini adalah ibunya, terus dia mengeluarkan batang ke sini, terus ke sini, jadi anakan, dan hasilnya dia mirip banget dengan ibunya. Mother plant atau tumbuhan ini mengeluarkan anakan adalah sebagai salah satu mekanisme supaya dia tetap bertahan di alam. Jadi seperti ini ya guys ya. Tuh. Ini yang kedua contohnya adalah Graftoveria crystal. Nah, nih tuh ya, dia ngeluarin tuh ya. Dia ngeluarin di dasar batang indukannya ini kan batang dasar mother plant, tuh ada anakan. Dan biasanya kalau kita perhatikan gini, aduh ya sukulen gue jadi jelek nih, daunnya kayak begini berkeriput ya, itu memang sudah alamnya guys. Karena apa? Nah, si ibu ini dia mengeluarkan energinya, memberikan energinya ke anakan tersebut untuk tumbuh, untuk menjadi cantik, untuk menjadi besar seperti waktu dia awalnya gitu. Nah, jadi makanya si ibu ini dia menjadi keriput. Nah, kan anaknya menjadi cantik dan besar kan. Nah, jadi kalau menemukan seperti ini, keriput daun seperti ini, jangan khawatir karena dia sudah memberikan yang terbaik untuk si anak tersebut. Nah, seperti itu guys. Nah, satu lagi ini analah Echeveria halbingeri. Nah, ini cantik banget guys ya. Ini rajin banget bikin anakan. Nih dia. Dan ini model anakannya yaitu dia
menjulur jadi batang gitu ya, memberikan batang. Tuh kalau kita lihat, aduh susah ya lihatnya, dah gelap. Nah seperti itu guys ya, tuh bukan menjulur kayak gitu. Nah ini, tapi ada juga sebagian yang nempel di batang ibunya nih kayak gini. Dan ini anakan-anakan ini dari ibunya. Tuh. Dan dia juga perubahan yang terjadi pada dirinya yaitu nih jadi kering yang di bawah-bawahnya ini, karena yang seperti tadi gue udah bilang ya, dia memberikan energi kepada anak-anaknya untuk tumbuh gitu. Tuh kayak gini guys. Dan juga kalau kita perhatikan, nah ini kok jadi lebih mengecil si mother plant-nya ya, karena yaitu dia memberikan energi kepada anak-anaknya sehingga dia ukurannya lebih kecil. Kalau kalian pengen ini tetap besar, kita potong anakannya ini, kita potong, biarkan ibunya itu energinya kembali untuk memperbesar dirinya gitu. Nah kalau kita pengen mempertahankan ukuran dari ibunya, dari mother plant-nya, kita bisa potong anakan ini apabila ukurannya itu sudah setengah dari ukuran ibunya. Jadi kita potong, kita langsung tanam ke potnya gitu, setelah tentunya potongannya itu kering kayak gitu guys ya. Jadi ini adalah contoh yang bagus si ibu mempunyai anakan. Cakep banget, dia tetap cantik, ukurannya nggak terlalu terganggu, tapi tetap mengecil dari asalnya, dan dia mempunyai banyak anakan. Jadi ini adalah contoh mother plant dari sukulen yang mengeluarkan anakan melalui batang seperti itu. Wah guys, jadi hujan tuh. Udah kita pindahin aja ke dalam nih ya, belum selesai ngomongnya. Biar ngobrolnya lebih enak. Nah untuk tipe anakan yang kedua, cara kita mengenalinya yaitu si anakan yang menempel pada induknya, pada mother plants. Nih ya, kayak gini guys ya. Tuh, ini adalah Echeveria longissima. Tuh, dia tuh menempel langsung pada batang induk. Tuh ya guys ya. Jadi nggak ada yang menjulur, tidak ada batang yang menjulur keluar. Langsung nempel dia tuh kayak gitu. Nah, ini juga Echeveria shamrock. Tuh kayak gini, Echeveria shamrock nempel juga tuh guys ya. Jadi langsung nempel pada indukannya, batang indukan. Nah ada juga tipe yang nongol di tengah-tengah ibunya, daun ibunya. Nah seperti ini guys, tuh dia nongol kayak begini, terus kayak begini nih tuh. Dan untuk tipe yang tumbuh di antara sela daun ibunya ini, biasanya pertama-tama kita lihat gini kan, kita beli gitu ya, kompak gitu, bagus gitu bentukannya, nggak ada cacat. Terus setelah lama kemudian, setelah 6 bulan, setelah setahun gitu, kita baru sadar, waduh gawat ini. Sukulen gue rotten gitu, busuk daunnya. Nah tapi jangan khawatir guys, kalian cek dulu. Nah biasanya di antara sela-sela daun ibunya itu ada anakan seperti ini guys, tuh kayak gini nih. Nah jadi itu ya, kalau kalian perhatikan nih, ada busuk nih kayak gini nih. Ups nih, tuh kayak gini nih, busuk di ujungnya tuh. Ternyata kalau kita perhatiin ada anakannya tuh. Dan ini sebelumnya ada yang lebih busuk lagi. Jadi ada 2 daun dari ibunya ini yang busuk nih. Ntar gue tunjukin ya.
di sini nih. Nah ini nih ya, ada daun yang busuk kan tuh. Jadi dia busuk, tadinya nempel di sini dan wah khawatir, aduh kenapa nih busuk, gawat-gawat. Ternyata tidak, ternyata dia bikin anakan di situ guys ya, tuh anakan. Ya, jadi kalau busuk kayak gini jangan khawatir, biasanya dia bikin anakan gitu. Tapi memang membuat bentuk dari Echeveria ini nggak kompak lagi. Nah, jadi proses pembusukan secara natural oleh si ibu atau mother plant ini sekaligus akan memberikan ruang kepada anaknya untuk tumbuh besar. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah, seperti ini juga yang ini, Echeveria Blood Maria. Nih, dia tumbuh di tengah-tengah daun ibunya. Ini kan tadinya full compact. Setelah itu ada yang busuk, kaget kan gue pas ditarik, oh ada anakan kayak gitu guys ya. Nah, untuk yang tumbuh di antara sela-sela daun indukannya ini bisa jadi bentukannya itu jadi bentuknya aneh. Jadi dia mother plantnya, indukannya itu semakin lama semakin menghilang. Jadi anakannya semakin besar, kecil-kecil, tumbuh banyak, dan ibunya itu jadi hilang. Tapi nggak kerasa sama kita. Kayak yang contohnya ini guys, yang pink edge nih ya. Ini tadinya satu besar dan lama-lama dia jadi yang tumbuh kecil-kecil. Dia tumbuh di antara sela-sela daun ibunya, dan akhirnya ibunya ini hilang sama sekali guys nih. Kayak begini. Ini ibunya sudah nggak ada, jadi sudah jadi korban, udah mati. Tapi digantikan oleh anak-anaknya yang banyak. Nih kalau kita lihat lebih dalam lagi nih tuh, ini semua batang tuh, batang tuh. Ibunya yang di tengah-tengah tuh udah mati, udah nggak ada tuh. Jadi ini semua batang anakan. Jadi ibunya itu mati, tapi tumbuh lagi anakan yang banyak. Nah kalau kita mau ini lagi jadi besar, kita harus potong anakan-anakan ini, kita pisahin satu-satu, kita taruh di pot satu-satu per individual gini, atau enggak pot yang besar ditaruh ditanam satu-satu, nanti dia akan lebih besar dari seperti ini. Karena kalau cluster gini biasanya lebih kecil tumbuhnya, jadi dia energinya itu terbagi-bagi gitu ya. Jadi seperti itu guys ya tuh. Jadi kita kali ini mengenali macam-macam anakan pada sukulen. Kalau kalian ngelihat sukulennya itu, aduh ada yang busuk, daunnya satu atau dua, jangan khawatir guys. Periksa, cek di bawah daunnya tersebut, biasanya anakan itu muncul. Tapi jadi emang ya korban gitu ibunya, jadi tidak cantik lagi tumbuhnya, tidak kompak. Seperti ini guys ya. Kayak gini jadi klaster. Nah tuh kayak begitu. Dan ini masih kelihatan ibunya cantik, tapi ukurannya lebih kecil, anakannya banyak di dasarnya. Tuh kayak gini. Ini ibunya nggak terlalu jadi korban ya, cuman hanya dasar-dasarnya aja ini, dasar-dasar daunnya yang kering. Tuh, tapi tetap cantik, tidak terpengaruh bentukannya, hanya ukurannya aja lebih kecil. Yang ini bagus banget. Nah ini bagus banget. Dan ini caranya kalau pengen jadi lebih besar, kita copotin satu-satu klasternya, kita tanam. Nah nanti video selanjutnya akan gue tunjukin bagaimana caranya ngelepasin klaster kayak gitu guys ya. Nah sekian dulu video dari gue tentang mengenali anakan pada Echeveria dan turunannya atau hibridnya. Dan ini tadi ya udah gue ngomongin bagaimana anakannya dan perubahan pada ibunya tersebut. Nah makasih yang udah nonton video ini sampai habis. Yuk ikutin IG kita di Cerita dari Dekan Guru. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.